Spanduk bertuliskan tolak Anies Baswedan terpampang di Jalan Simpang 4, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain bertuliskan tolak Anies Baswedan, dalam spanduk berukuran 2 kali 1 meter ini juga bertuliskan calon presiden pendukung khilafah. Selain di Kabupaten Gorontalo, spanduk yang sama juga terpampang di sejumlah titik di kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Jika mau jujur, Pak Anies Baswedan dalam berkeliling mengenalkan diri itu tidak selalu disambut dengan sukacita. Di beberapa wilayah ada juga yang mendemo, menolak kehadiran ke sebuah tempat. Jangan nanya di mana atau kapan, wong buktinya sudah jelas. Alasan yang diajukan oleh para penolak Pak Anies juga tidak satu suara, melainkan berbeda-beda. Untungnya, saat ada demo penolakan itu, tidak terjadi bentrokan antar masyarakat. Itu yang harus disyukuri. Siapapun sebenarnya berhak mencalonkan diri, sepanjang memang tidak melanggar aturan, juga etika yang dipegang teguh masyarakat kita. Yang menolak Pak Anies juga berasal dari berbagai kalangan. Bisa jadi mereka resah utamanya pada catatan sejarah yang ditorehkan oleh Pak Anies Baswedan ini. Di kota mana saja kehadiran Pak Anies yang mendapat penolakan, atas alasan apa aksi yang mereka lakukan? Kita beber di Om Ben, Opini dan Beni kali ini. Mungkin tidak banyak yang menduga. Ternyata tidak sedikit yang tidak merasa srek jika Pak Anies menjadi pemimpin nasional. Bagi kita yang aktif di medsos, pasti tahu kenapa kita menolak kehadiran, apalagi terjun dalam Pilpres 2024. Tapi sebagian masyarakat kita sekelompok kecil dan sedikit itu, dan hanya punya 1-2 grup WA, paling ngotot soal keberhasilan mantan Gubernur DKI Jakarta, yang berulang disuarakan di grup-grup mereka seputar JIS dan balapan Formula E. Yang dilupakan para pendukung Pak Anies itu, rekam jejaknya di Jakarta malah menjadi kekhawatiran besar banyak kalangan. Medio Desember 2022, Aliansi Mahasiswa Makassar melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah di Sulsel. Mereka menuding datangnya Pak Anies memiliki muatan politis karena waktu kampanye belum mulai. Dalihnya berkeliling Indonesia, kan bersafari, memperkenalkan diri. Dikira masyarakat bisa dibohongi. Ketika naik ke mimbar, orasi jelas-jelas mengandung kampanye. Di Aceh, mahasiswa dan masyarakat turun bersama dengan membawa nama Aliansi Milenial Cinta Demokrasi. Mereka menyuarakan adanya politisasi rumah ibadah. Sebab di antara agenda di Aceh, disebutkan Pak Anies Baswedan akan mampir ke Masjid Raya Baitur Rahman. Benar saja dugaan para pendemo itu. Di Masjid Baitur Rahman, mantan rektor Paramadina itu diminta turut bertanda tangan di lembar kain putih yang lebar yang mereka namakan ini petisi. Kumpulan tanda tangan itu wujud dukungan jemaah atas pencalonan Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Aksi itu tidak lama bertahan karena tiba-tiba Garda Nasdem dan kepolisian merebut poster. Bahkan ada yang ditangkap untuk diproses. Padahal mahasiswa melakukan demonstrasi dengan tertib.
pun sewaktu Pak Anies memenuhi undangan hajatan temannya yang ada di Solo. Sekelompok warga yang menamakan MKS, Masyarakat Kota Solo, menolak kehadiran mantan gubernur DKI itu. Bagi MKS, hadirnya ke Solo sebagai kampanye terselubung. Pada demonstrasi itu ada poster yang dibentangkan. Koordinator aksi mengatakan, penolakan itu dikarenakan capres koalisi perubahan jadi contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Keliling Indonesia dengan tujuan kampanye tapi dalihnya safari politik. Datang di ibu kota Jawa Barat, ya sama saja. Sekelompok massa bernama Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Bandung Lautan Api menolak kedatangan mantan gubernur itu. Mereka malah menyebut parpol memberi contoh tidak baik, memfasilitasi kampanye dibungkus sosialisasi. Sementara di beberapa kota lain juga terpampang spanduk atau baliho menolak kedatangan Pak Anies Baswedan. Di Yogyakarta misalnya, tertulis kalimat, warga Jogja tidak butuh bapak politik identitas yang memecah masyarakat. Dan ada spanduk lain tulisannya, Jogja tolak politik identitas. Minggu lalu, di Bandung juga terdapat spanduk baru dengan untaian kata, masyarakat Jabar ngahiji menolak Anies Baswedan. Runtah Jabar. Atau jika di bahasa Indonesia kan, masyarakat Jawa Barat bersatu menolak Anies Baswedan. Sampah di Jabar. Masih ada kota lain seperti Ciamis, Makassar, hingga Tangerang yang bernada penolakan pada kandidat capres Nasdem tersebut. Untungnya penolakan itu masih dalam kategori penolakan biasa. Dan ini mesti kita perhatikan. Masuknya provokator dalam hal ini. Sulit dibantah yang tidak menyukai mantan Rektor Paramadina itu cukup banyak. Kita tidak bisa menutup mata. Dan itu murni dari suara masyarakat. Mungkin jika disuruh jujur, mereka itu berkaca dari zaman Pilkada DKI yang tidak mau kampanye nanti berisikan ayat dan mayat. Bagi Muslim di Indonesia, hadirnya Pak Anies dalam perpolitikan itu agak mencemaskan. Bagaimana mau membantah jika dia memang dekat, erat, bahkan berkawan baik dengan sekelompok kecil orang yang suka memecah persatuan. Dalam sebuah diskusi, petinggi Nasdem, Bung Zulfan Lindan, malah mengatakan, jika FPI dan HTI menjadi buah si malakama, andai kata Pak Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, mereka bisa menuntut pemulihan nama baik. Berarti kelompok-kelompok yang jelas-jelas dilarang oleh negara memang merapat ke Pak Anies. Negara ini didirikan di atas kepentingan orang banyak. Suku, ragam budaya, bermacam-macam bahasa, berjenis-jenis bahasa dan tidak satu suku agama saja, satu agama saja. Akankah kita rela membiarkan masa depan bangsa ini, masa depan anak cucu kita, kebahagiaan saudara kita dirusak oleh orang-orang dengan pemahaman keliru begitu? Sudah saatnya kita bersuara, jangan diam saja. Mereka orang-orang mudah dimanfaatkan, segelintir elit dalam pemikiran mereka yang ingin diraih surga, tapi disuruh berangkat duluan nggak mau. Dengan cara yang tidak sesuai agama, hati-hati. Mereka itu dekat. Bahkan jika kita terlena,
pemahaman itu bisa masuk ke pikiran pasangan atau anak-anak kita. Selamatkan mereka dan jangan sampai masuk di jaringan-jaringan yang menyesatkan. Jangan terlibat di kampanye-kampanye seolah-olah memperjuangkan agama. Tapi hanya berisi fitnah, dusta, adu domba, hasut, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Itu bukan ajaran agama yang baik. Ikuti saja ulama-ulama besar dari Muhammadiyah maupun NU yang tetap menjaga jarak dengan politik praktis. Ada Pak Kiai Haidar Nasir, Pak Abdul Mukti dari Muhammadiyah atau Gus Mus, Gus Baha, Habib Syekh, Habib Lufi maupun Masah Syekh NU lainnya. Insya Allah mereka tidak hanya membawa keselamatan pada diri kita, pada keluarga kita, namun juga keselamatan pada bangsa dan negara kita. Sampai jumpa pada Om Ben, Opini dan Beni esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.